Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymanna alaina bi'ilmin nafi' wa amadin salih yafaqihna fid din wa abtalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Kaum muslimin hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mempelajari durusul yaumiyah. Ini pelajaran sehari-hari yang sering kita lewati bersama kaum muslimin yang lainnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat menyinggung pentingnya untuk ikhlas dalam beramal dan juga keutamaan dari kita belajar, duduk, bermajelis ilmu, dan keutamaan kita yang mengajak orang pada jalan kebaikan, mengajarkan ilmu, ya cukup banyak yang kita sebutkan dalil-dalilnya. Dan malam hari ini kita akan membahas yakni tentang peringatan ketika bermajelis atau duduk-duduk atau berkumpul bersama kawan-kawan kita. Jangan sampai berkumpul tersebut tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sebelum kita mengawali majelis kita, maka berzikirlah kepada Allah, sanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, puji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan setelah itu bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan seperti itu majelis yang kita hadiri waktu itu adalah majelis-majelis yang mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak berkurang pahala dari kita. Jadi contohnya begini, Pak, kita kumpul nih rame-rame misalnya, atau duduk mungkin di sana ngobrol sama kawan-kawan. Sebelum ngobrol itu adalah awali dengan pujian-pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Rasul. Contohnya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu paling simpelnya, paling mudahnya seperti itu. Ya, kalau kawan kita nggak tahu, misalnya kalau kita nggak tahu, maka kita yang mengawal, kita yang memulainya. Ya, kita yang memulainya. Tapi di sini disebutkan oleh penulis di sini ada beberapa dalil, ya, satu dari Al-Quran dan 3 dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama, ini Quran surat Qaf ayat 18. Qaf ayat 18. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Pak, Bu, ya, ikhwan sekalian, apa saja yang kita ucapkan dari lisan kita atau yang keluar dari lisan kita, ketahuilah itu ada malaikat Allah yang bertugas untuk mencatat. Ya, ada malaikat Allah yang bertugas untuk mencatat. Mafhumnya gimana, Bapak Ibu sekalian? Hendaklah ketika bermajelis itu diawali dengan pujian kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, sehingga ucapan yang kita awali seperti itu di dalam majelis itu mendapatkan pahala di sisi Allah, tidak sia-sia, tidak ngambang, tidak ngalur ngidul. Jadi berbuahkan pahala. Berbincang saja, Pak, ngobrol saja dengan saudara kita selama diawali dengan basmalah, dapatkan pahala nih, ya, dapatkan pahala. Jadi maksud Syekh membawakan ayat ini, ya, apa saja yang kita ucapkan ada malaikat Allah yang
catat. Jangan sampai malaikat Allah yang mencatat yang terlontar dalam lisan kita, lisan yang buruk. Ya. Maka bersyukur, beruntung, berbahagialah orang-orang yang ketika mengawali majelisnya dengan kalimat pujian sehingga dicatat oleh Allah melalui malaikatnya kalimat-kalimat yang baik. Ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fihi kana alaihi minallahi tiratun. Kata Nabi SAW, siapa di antara kita yang duduk di suatu tempat perkumpulan atau duduk di sebuah majelis atau di tempat nongkrong, bahasa anak muda, nongkrong ya, di kafe, di tempat minum ya, tetapi mereka duduknya itu lam yadhkurillaha fihi, tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, kanat alaihi minallahi tiratun. Ini orang yang seperti ini di sisi Allah mendapatkan kerugian. Orang yang seperti ini duduk di kafe, nongkrong, tapi enggak ada zikir kepada Allah, tidak mengajak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak memuji Allah, tidak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini di sisi Allah mendapatkan kerugian. Dia enggak beruntung, dia rugi dia. Demikian pula wa man ittaja'a mutja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Demikian pula Pak, demikian pula kita mau tidur ke ranjang kita, tapi kita tidak berzikir kepada Allah, maka orang yang seperti ini adalah mendapatkan kerugian di sisi Allah, ya, kurang pahalanya. Pak, lihatlah zikir-zikir ketika tidur itu jauh lebih kompleks ketimbang zikir-zikir selain darinya. Kenapa? Kenapa zikir tidur itu lebih banyak? Kalau masuk masjid satu aja zikirnya, ya, Allah tahlil abwaaba rahmatik. Keluar masjid cuma satu juga doanya, zikirnya. Masuk WC demikian pula, sedikit juga doa atau zikirnya. Ya. Mau makan sedikit juga zikirnya. Bismillah. Ya. Selesai makan, alhamdulillah. Paling minimal itu. Tapi kenapa ketika tidur tidak? Tidur tuh banyak. Karena waktu tidur itulah kesempatan para dukun, tukang ramal, tukang sihir menyihir kita. Makanya kita butuh benteng dari Allah, butuh perlindungan dari Allah. Karena waktu-waktu itulah waktu-waktu kita sangat lalai. Siapa yang bisa menjaga kita waktu tidur? Tidak ada. Yang jaga kita adalah Allah. Siapa yang mendapatkan penjagaan dari Allah adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika tidurnya. Bukan ya bismika Allahumma amutu wa ahya, bukan itu saja. Tapi panjang zikirnya. Baca ayat kursi, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar, 33 kali. Ya, 33 kali. Kemudian ditutupi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca ayat. Ya, baca ayat surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, satu kali. Atau baca ayat surat terakhir dari dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, lillahi mulkus samawati wa ma fil ard wa in tubduhu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, sampai selesai. Banyak zikir tidur itu. Baru setelah itu diusapkan ke wajah, diembus ke tangan, usapkan ke wajah, seluruh badan.
seluruh badan sebisa yang kita gapai. Baru bismillah tidur. Ya. Jadi orang-orang yang tidak seperti ini, maka dia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa ya di saat posisi tidur pun kita sangat dianjurkan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, karena Nabi SAW itu Nabi SAW yazkurullah fi kulli ahyani. Adalah Nabi kita, suri tauladan kita. Beliau selalu berzikir di setiap waktu, di setiap keadaan. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijaga oleh Allah. Kita lebih layak untuk menjaga, memohon kepada Allah untuk mendapatkan benteng tameng dari Allah agar Allah melindungi kita dari bahaya. Nah, jadi mendapatkan kerugian orang-orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, wa anhu qala, ini dari sahabat Abu Hurairah juga. Dari sahabat Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusallu ala nabiyhi illa kana alaihim tiratun." Ya, ma jalasa, tidaklah sebuah kaum yang mereka duduk di sebuah majlis, yang majlis itu mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, atau kalimat la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya, Allahumma salli ala Muhammad, dan seterusnya. Ya, tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim tiratun. Ini orang yang seperti ini mendapatkan kerugian. Majelis, minum, makan sate kah, ngobrol apa kah, minum kopi kah, minum teh kah, atau minum susu kah, tapi tidak diawali berjelis itu dengan pujian kepada Allah, tidak diawali dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka orang seperti ini mendapatkan kerugian. Fa in syaa adzabahum, kalau Allah mau pasti Allah akan azab orang ini. Ya, ini kata Nabi SAW, kalau Allah mau orang ini Allah azab. Wa in syaa ghafarallahu lahum, ya. Kalau Allah mau, kalau Allah kehendaki, maka Allah akan mengampuni orang ini. Ya, akan Allah ampuni orang ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama, ya, seperti Imam Albani dalam kitabnya Sahihul Jami. Baik, ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, yakni anaknya Umar bin Khattab. Namanya Ibnu Umar, ya. Namanya adalah Abdullah dan lebih dikenal dengan Ibnu Umar. Kata beliau, ya, Nabi SAW bersabda, la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah. Jadi dalam hadis ini Pak, Bu sekalian, ya, kita enggak diperbolehkan banyak berbicara. Ya. Jadi poinnya tidak boleh banyak bicara. Kalau bicaranya itu bi ghairi zikrillah, tidak pernah mengingat Allah, tidak ada zikir Allah di dalamnya. Fa inna kasratal kalami, karena sesungguhnya banyak bicara itu bi ghairi zikrillah, tanpa mengingat Allah, qaswatun lil qalbi, itu membuat hati kita keras Pak. Sering nongkrong, sering bermajelis, ya, sering berkumpul-kumpul dengan kawan-kawan kita, tapi tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, membuat hati kita jadi keras. Kalau hati keras Pak, sulit untuk menerima kebenaran. Meskipun ayat yang kita bacakan ayat Al-Quran, meskipun hadis yang sahih yang kita bacakan kepada umat muslim, kalau hati sudah keras, tidak akan pernah menerima. Ya itu Pak, ya. Pak, ini ayatnya Pak, Al-Quran yang bicara loh Pak, Allah yang bicara, Bapak terima enggak? Oh enggak. Itu kalau hatinya sudah keras. Disebabkan apa tadi? Banyak nongkrong, tapi nongkrongnya tidak
Ya, tidak berzikir, tidak diawali dengan pujian kepada Allah, tidak bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, tahu Pak, ada obatnya. Apa sih obat hati kita itu, hati keras tuh? Ada obatnya. Disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Khawwas, obat hati kita itu biar lembut lagi. Kalau keras, ya, kita lah yang tahu hati kita ini sebenarnya keras atau tidak. Ketika kita mendengar ayat Allah, kita marah atau tidak? Ayat Allah dibacakan, hadis Rasul kita bacakan, marah atau tidak kita? Jengkel atau tidak kita? Kalau ayat Al-Quran yang kita bacakan jengkel orang, marah orang, ya itu tanda hatinya keras, ya. Enggak terima nasihat lagi. Ya, maka sebaik-baik obat ya adalah syifa'un lima fis sudur, adalah mau'izah ini Al-Quran. Sebaik-baik obat adalah Al-Quran, Pak. Kita sakit itu obatnya Al-Quran. Ya, kita sakit itu obatnya Al-Quran. Maka kata para ulama disebutkan, buat siapa saja yang hatinya sedang keras, maka obatnya pertama adalah qiraatul Quran bitadabburin. Ya, kita membaca Al-Quran sambil mentadabburinya. Baca Al-Quran, syukur-syukur ada terjemahannya. Kita baca apa sih maksudnya ayat ini, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Kita baca, oh ini ya terjemahannya, sambil menghayati, sambil ya sehari satu ayat, dua hari lah dua ayat, 3 hari 3 ayat, dan seterusnya. Syukur-syukur 1 tahun kita khatam, ya 1 tahun kita khatam. Jangan hanya Yasin saja, Pak. Ya, karena Al-Quran itu bukan Yasin saja. Jangan Al-Kahfi saja. Ya. Ini umur sudah 50 tahun tapi tidak pernah khatam seumur hidup. Makanya kalau kita rutinkan, Pak, ini obat hati, baca Al-Quran, kita rutinkan 1 ayat satu hari 1 ayat, maka lama-lama itu bisa khatam sambil kita tadabburi itu. Apa sih kandungan ayat? Ini jauh lebih baik. Ini jauh lebih baik ketimbang tidak khatam sama sekali. Ya, kalau kita baca kafi terus, bisa khatam nggak? Nggak khatam Al-Quran. Jadi saking banyaknya kita baca Al-Quran, ya semakin seringnya kita baca Al-Quran, hati kita mulai makin lembut. Karena itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Ya, telah datang mau'izah dari Rabb kalian, ini Al-Quranul Karim, syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat bagi hati yang sakit, hati yang keras. Ya, warahmatun, dan rahmat bagi orang-orang mukmin tentunya. Baik, ini yang pertama. Kemudian adalah al-khallaul batin, Pak. Hati kita keras itu, Pak, itu disebabkan banyak makan, Pak. Ya. Jadi kalau ingin lembut hati kita, makan dikit aja. Asal bisa kita bisa berdiri untuk sholat, ya sudah cukup. Ya, asal kita bisa mampu, ya tulang subi kita ini bisa tegak, maka sudah cukup. Kalau banyak makan sehari bisa 10 kali, ya 5 kali, ya pokoknya makan terus. Ini membuat hati tambah keras. Jadi ingin melembutkan hati, maka sedikit makannya. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Kita qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Ya, ini salat malam, baca Al-Quran, zikir kepada Allah, kemudian belajar. Nah, itu bagian dari qiyamul lail, Pak. Nah, kemudian yang keempat adalah tadarru'u inda sahari, ya. Kita berdoa kepada Allah di waktu-waktu sahur. Di waktu-waktu sahur. Makanya orang-orang ibadur rahman itu, ya, mereka banyak istighfar kepada Allah, hum yastaghfiruna inda sahar. Mereka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika waktu sahur. Nah, banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima adalah mujalisatus salihin. Sering-sering kita duduk bersama orang-orang saleh, Pak. Ya. Sering-sering kita duduk bersama para kiai, para ustadz, para ulama, alim ulama. Ya, sehingga dengan seperti itu hati kita lembut. Ya. Karena ketika kita bermajelis dengan mereka, pasti yang dibicarakan adalah pasti nasihat tentang agama Allah, nasihat tentang risalahnya Allah, syariatnya Allah, dan
seterusnya dari kebaikan untuk umat kaum muslimin. Jadi 4 dalil yang kita bacakan di atas, ya, kita berikan faedah. Ada 3 faedah yang bisa kita ambil dari dalil tersebut. Yang pertama adalah ya kurangi bicara, ya kurangi bicara. Jangan terlalu banyak bicara. Kalau kita bicara sesuai kebutuhan kita, ya. Kecuali dalam belajar itu lain, Pak. Kita mengajar harus banyak bicara kayak saya ini. Kan banyak bicara ini. Tapi bicara itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Perkataan Allah, perkataan sahabat, dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu musta'an. Ini faedah yang pertama, ya, kurangi banyak bicara, ya, kalau tidak mengandung zikir kepada Allah seperti istighfar, kita mudarasatul ilmi, kemudian amal ma'ruf nahi munkar, kita saling mengajarkan amal ma'ruf nahi munkar, itu bagian dari zikir kepada Allah, ya, itu bagian dari zikir kepada Allah. Yang kemudian yang kedua, faedah yang kita bisa ambil yang kedua adalah wujubul hadri min al-majalis allati laysa fiha zikrullah wal hirsu ala majalis zikr. Wajib bagi kita menjauhi majelis-majelis yang tidak ada mengingat Allah, Pak. Ini hukumnya wajib. Ketika duduk-duduk ternyata tidak ada memberikan manfaat untuk agama kita, dah tinggalkan aja majelisnya, tinggalkan aja nongkrong-nongkrongnya. Itu malah menyudi hati kita keras. Baik. Dan lebih semangat untuk menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Kemudian yang faedah yang ketiga, banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, ini salah satu sebab hati sakit atau hati menjadi keras. Banyak bicara, ya, ini bisa menyebabkan hati kita menjadi keras kalau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pembahasan pentingnya bagi kita untuk duduk bermajelis dengan kawan-kawan itu harus mengawali dengan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Rasul atau berzikir. Pembahasan yang berikutnya adalah, ya, pembahasan berikutnya sudah masuk Isya belum? Belum. Berapa? 15 menit lagi. Nah, yang berikutnya adalah wujubil hifdzil awqati wa adamul tafridi fiha fima la yanfa. Pelajaran berikutnya wajibnya kita menjaga waktu. Wajibnya kita menjaga waktu kita. Dan jangan kita menghabiskan waktu kita pada sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Jadi waktu kita pastikan semuanya bermanfaat untuk kita, untuk agama kita dan dunia kita dan seterusnya. Di sini penulis membawakan, Bapak-Ibu sekalian, ada 4 dalil. Ya, ada 4 dalil. Yang pertama dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada 2 nikmat yang banyak manusia terlena, tertipu, tidak sadar mereka dengan 2 nikmat itu. Nikmat apa itu? Yakni nikmat sehat dan nikmat diberikan waktu luang. Nikmat sehat ini luar biasa, Pak. Kapan kita bisa mengingat nikmat sehat? Tatkala sakit. Coba kalau sudah terbaring di rumah sakit misalnya, banyak angan-angan kita. Oh, aku bisa bekerja, aku bisa begini, aku bisa ibadah ini, bisa bantu ini dan itu. Itu tatkala sakit ingat. Tatkala sehat tidak ingat sama sekali. Azan berkumandang enggak terpaut hati untuk menyambut seruan Allah. Pak,
Tanyaan saya, mana mulia panggilan Allah ketimbang panggilan manusia? Mana mulia? Jelas mulia panggilan Allah. Allah yang manggil. Iya. Ini makhluk Allah, manusia. Tapi manusia tertipu dengan ini. Mereka lebih cepat kalau manusia memanggil. Kenapa? Karena ada duitnya. Ya, kamu mau nggak? Ini coblos ini. Dipanggil oleh manusia kan? Ada cepat itu mendatanginya. Tapi ketika panggilan Allah, ayo muslimin, saya memanggil kamu semuanya ke masjid. Saya bagi-bagi harta yang banyak untukmu. Enggak mau dia. Ya, tidak mau. Jadi lebih cepat panggilan manusia ketimbang panggilan Allah begitu. Tapi Allah paham itu. Allah maafkan orang. Allah maafkan. Allah Maha Pemaaf. Demikian pula waktu luang. Waktu luang itu sangat berharga. Kapan kita rasakan waktu luang itu berharga? Ketika sempit, Pak. Ketika sibuk. Kalau sudah sibuk, wah, tidak bisa. Ya, aturnya saya bisa begini, aturnya saya begitu. Akhirnya nggak bisa sama sekali. Sunnah sudah disibukkan. Baik. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat. Ummul Mukminin istri Rasul. Ya, istri Rasul Aisyah. Istri yang ketiga yang dinikahi oleh Rasulullah SAW masih gadis belia, umur 6 tahun. 6 tahun dinikahi oleh Rasul. Jadi Pak, kalau punya anak dinikahi oleh orang masih 6 tahun sah nikahnya. Tapi kan KUA kan tidak boleh nikah bawah umur. Nah, kalau dikatakan syar'i boleh atau tidak, maka jawabannya boleh. Tapi kalau dia belum haid, ya, belum balik, belum boleh dijimai, belum boleh digauli. Maka Rasulullah SAW menggauli Ummul Mukminin Aisyah ketika umur berapa? 9 tahun baru digauli. Kata Ummul Mukminin Aisyah, kana Rasulullah SAW iza dakhal ashru ay ashru Ramadan. Adalah Rasulullah SAW ketika masuk 10 akhir dari bulan Ramadan, 10 akhir Pak. Kita belum Ramadan. Ya sebentar lagi insyaallah Allah membalighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Allahumma amin. Kata beliau, ahya laylah wa ayqadha ahlahu wa jadda shadda mi'zar. Muttafaqun alaih. Jadi 10 akhir di bulan Ramadan, Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya. Bahasa kitanya iktikaf, Pak. Ya. Ada Pak iktikaf di sini? Dah katik. Katik dah. Dah katik. Ya. Semoga besoknya di sini ada. Jadi 10 akhir di bulan Ramadan, ya, Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya. Seperti baca Al-Quran, mereka sholat, mereka belajar, mereka intinya ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai beliau, ya, keluarga Nabi SAW pun diajak, dibangunkan oleh beliau dan ikat pinggang beliau itu dikencangkan. Ya, ikat pinggang Nabi SAW itu dikencangkan untuk bersungguh-sungguh ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 akhir Ramadan. Jadi memanfaatkan waktu-waktu, menjaga waktu-waktu yang bermanfaat untuk kebaikan akhiratnya dan dunianya. Hadis yang ketiga dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, la tazulu qadam ibni Adam yawm al-qiyamah, ya, man 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima abna, wa an shababihi fima abla, wa malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa madza amila fima alima. Jadi pada hari kiamat nanti, kaki kita ini tidak akan pernah bergeser sampai benar-benar Allah bertanya kepada kita 5 perkara. Apa pertanyaan Allah? Yang pertama, kau dulu ya di dunia ya, sekarang saya ingin tanya kepadamu. Apa itu? Ya, ini tentang umurmu. Tentang umur kita. Umur yang aku berikan kepadamu, engkau habiskan buat apa? Engkau umur sudah 80 tahun, masa tidak bisa baca Iqra? Masa umur 80 tahun, masa tidak bisa baca Al-Fatihah? Masih salah-salah. Umur 80 itu engkau habiskan buat apa aja? Itu Allah tanya kita besok itu. Alhamdulillah di sini sudah belajar insyaallah. Nanti kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Digunakan buat apa saja, apakah untuk ketaatan, apakah untuk
dunia, entah untuk bermaksiat dan seterusnya, semuanya akan ditanya oleh Allah. Itu yang pertama tentang umur. Kemudian yang kedua adalah wa an syababih bima ablah. Engkau dulu masa mudamu engkau habiskan buat apa? Keluyuran sana sini, tarik gas sana sini, motor sini, ikut geng ini, ikut geng itu. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Dulu ketika azan berkumandang kamu masih sibuk saja main motor-motoran, ya, dan seterusnya, sibuk saja main game, habis hari-harinya main game. Lah ini akan ditanya masa muda kita. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, harta yang kita dapati, ya di mana, ya, wa malihi min aina itasabu. Dulu engkau dapat harta itu dari mana? Dari halalkah atau yang dari haramkah? Cara yang halal atau cara yang sogokkah? Atau cara membeli suarakah? Itu akan semuanya ditanya oleh Allah. Enggak ada yang tidak ditanya. Sekecil apapun harta kita pasti akan ditanya. Semakin banyak harta kita, semakin besar hisabnya. Ingin hisabnya sedikit, jangan banyak harta. Jadilah orang kaya, semua hartanya habis untuk di jalan Allah. Ya, kaya nggak masalah, Pak. Nggak masalah, itu dianjurkan, disyariatkan oleh Rasulullah SAW. La ba'sa bighina liman ittaqa. Nggak masalah kalian kaya, asal kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa mengerti tentang hak harta. Ya, ngertian. Jadi mereka gampang mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah, nggak disimpan di rekening. Nggak disimpan di rekening. Disimpan di mana? Di rekening akhirat disimpannya. Dan itu rekening dunia itu tidak akan kita bawa. Yang akan kita bawa rekening di akhirat. Besok kita akan ya panen rekening. Ya, panen rekening dari rekening kita yang saat ini. Nah, kemudian yang keberapa lagi? Yang keempat. Ya, dari harta tadi, fima anfaqahu, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau infakkan. Ya, engkau bantu masjid ini enggak? Masjid Ikhlas enggak? Ya. Nah, itu semuanya akan ditanya. Yang berikutnya adalah wa maza'im amila fima alim. Tentang ilmu, kau dulu punya ilmu. Untuk apa ilmumu? Kamu untuk mencari dunia, untuk cari ketenaran, ingin disanjung orang, ingin dipuji orang, ingin dikenal orang. Untuk apa ilmumu? Apakah benar ilmunya itu adalah untuk benar-benar mengajarkan orang agar orang bisa beribadah dengan benar kepada Allah? Bagaimana mereka itu bisa bertauhid dengan benar kepada Allah atau tidak? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa ajlaja wa man ajla balagha al-manzilah." Siapa yang takut berjalan, ya pasti dia akan, siapa yang takut maka dia akan berjalan. Ya, siapa yang takut maka dia akan berjalan. Dan siapa yang berjalan, ya maka akan sampai kepada tempat tujuan. Maksudnya apa ya, Pak? Hadis ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW untuk banyak-banyak mengingat akhirat. Diibaratkan oleh Nabi SAW, siapa yang berjalan tadi, siapa yang takut tadi, dia pasti akan berjalan. Artinya, siapa yang takut kepada Allah dan ingin selamat di akhirat, maka dia akan mempersiapkan dirinya untuk menggapai akhirat. Takut kepada Allah, ingin selamat dari akhirat, maka akan mempersiapkan dirinya sebaik-baik mungkin untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sama seperti orang musafir. Kalau orang musafir dalam perjalanan malam apa? Maka dia sungguh-sungguh agar dia sampai pada tempat tujuan. Itulah ibaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inna sal'atallahi ghaliyatun. Ketahuilah oleh kalian semuanya, sesungguhnya perdagangan Allah itu sangat mahal. Perdagangan Allah itu sangat mahal. Ya, ala inna sil'atallah al-jannah. Dan ketahuilah oleh kalian, ya, dagangan Allah itu adalah surga. Ya, dagangan Allah itu surga. Itu kan yang ditawarkan oleh Allah kan? Siapa yang taat, surga. Siapa yang mau masuk sini, mahal. Ya, mau masuk surga itu mahal, tidak bisa diganti dengan banyaknya harta. Ya. Nabi SAW itu masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan, Pak. Bukan sebab semata-mata amalan kita, tidak. Ya, kita yang butuh dengan amalan ini.
Kita yang butuh dengan amalan, surga nggak butuh dengan amalan kita, dan surga tidak bisa digantikan dengan amalan. Surga itu mahal. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja ya 8 dalil yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga di pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan pembahasannya, ataupun kalau ada masih ada waktu habis ya, tidak masuk isya. Ya demikian saja, semoga bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.